Shalom saudaraku, iman sejati tidak hanya terlihat saat seseorang berdoa atau beribadah, tetapi nyata saat mengambil sebuah keputusan. Memilih dengan mata iman, inilah yang dilakukan Abram setelah dipulihkan dari kegagalannya saat ada di Mesir. Ia kembali ke tempat mezbah dan memanggil nama Tuhan. Dari relasi inilah cara pandangnya dibentuk kembali. Bacaan hari ini memperlihatkan sikap kontras yang begitu jelas antara mata iman Abram dan mata jasmani Lot. Keduanya menghadapi situasi yang sama, saudara, tetapi menghasilkan pilihan dan keputusan masa depan yang sangat berbeda. Bacaan kita di Kejadian 13 ayat 1-13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita renungkan. Pertama, mata iman terbangun melalui relasi dengan Tuhan di ayat 1-7. Abram kembali ke tempat mezbah, tempat ia pernah menyembah Allah. Dari relasi yang dipulihkan inilah, saudara, cara pandangnya dibentuk oleh Tuhan. Ia tidak reaktif terhadap konflik, tetapi merespon dengan tenang dan bijaksana. Kebenaran ini membawa kita untuk mengerti bahwa mata iman tidak lahir secara instan, saudara, tetapi dibentuk melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan melihat setiap masalah dengan sudut pandang rohani. Karena itu, saudara, dalam hidup sehari-hari, mari jagalah relasi dengan Tuhan. Waktu doa dan firman, itulah yang menolong saudara untuk melihat hidup ini dalam perspektif iman. Dan yang kedua, saudara, mata iman memilih keutuhan relasi daripada ambisi di ayat 8-11. Saudaraku, di dalam ayat ini Abraham memilih damai daripada keuntungan. Ia rela mengalah demi menjaga sebuah relasi keluarga dengan Lot. Sebaliknya, Lot memilih berdasarkan apa yang terlihat baik secara materi tanpa mempertimbangkan dampak rohaninya.
Hal ini mengajarkan kepada kita saudara bahwa mata iman lebih menghargai relasi yang utuh daripada ambisi pribadi. Tidak semua kesempatan harus direbut. Ada yang harus dilepaskan demi kehendak Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar. Saat mengambil keputusan, mari kita mempertimbangkan dampaknya terhadap relasi dan kesaksian iman kita, bukan hanya keuntungan secara pribadi. Dan yang ketiga saudara, mata iman itu percaya Tuhan menentukan masa depan di ayat 12 dan 13. Dalam ayat ini kita melihat Abram tinggal di tanah yang tampaknya biasa. Namun itulah tanah yang dijanjikan Allah. Lot memilih daerah yang subur tetapi dekat dengan Sodom, tempat yang akhirnya membawanya kepada kehancuran. Hal ini menegaskan kepada kita saudara bahwa masa depan orang percaya itu tidak ditentukan oleh kondisi saat ini, melainkan oleh Tuhan yang setia pada janjinya. Karena itu saudara, mari kita percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Tetaplah setia meskipun pilihan iman tampaknya lebih sulit di awal ini. Nah saudaraku, dari bagian firman Tuhan ini kita lihat Abram memilih dengan mata iman, menyerahkan haknya dan percaya penuh pada janji Allah. Sikap ini juga yang nampak pada Yesus Kristus, yang memilih taat kepada Bapa daripada kemuliaan bagi dirinya sendiri. Di Filipi 2 ayat 6-8. Melalui keturunan Abram inilah saudara, lahir Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Keselamatan datang bukan melalui pilihan yang paling menguntungkan, tetapi melalui iman meskipun harus berkorban dan taat kepada Allah. Pertanyaan saudara, apakah saya mengambil keputusan dengan mata iman atau mata dunia? Apakah saya lebih mengejar ambisi atau relasi? Apakah saya sungguh percaya Tuhan memegang masa depan saya? Mari kita berdoa. Bapa surga, ajari aku untuk melihat hidup dengan mata iman. Tolong aku memilih sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan percaya bahwa Engkaulah yang menentukan masa depan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menuntun setiap langkah saudara dan keputusan saudara. Ia akan meneguhkan iman saudara dan mengenapi janjinya di dalam Yesus Kristus Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, jika membutuhkan doa, pendampingan rohani atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.